Membuat keputusan antara bertahan atau pergi bukan cuma soal logika atau perasaan semata. Ini soal keberanian untuk menghadapi kenyataan, kedewasaan untuk melihat gambaran besar, dan kelembutan untuk mendengar bisikan hati sendiri. Kadang, kamu merasa semuanya masih bisa diperjuangkan, tapi di saat yang sama, kamu juga mulai lelah mempertanyakan, apa gunanya semua ini? Keputusan seperti ini sering muncul dalam banyak aspek hidup. Hubungan yang mulai hambar, pekerjaan yang bikin kamu tertekan, persahabatan yang sudah nggak sejalan, bahkan impian masa lalu yang mulai terasa asing. Disinilah pentingnya punya cara yang tepat untuk mengambil keputusan, bukan asal memilih karena emosi sesaat. 1. Dengarkan suara sunyimu. Langkah pertama, diamlah sejenak. Nggak usah buru-buru tanya ke orang lain. Diamnya tarik napas dalam. Lalu dengarkan, apa yang sebenarnya kamu rasakan? Apakah kamu bertahan karena masih ada harapan? Atau hanya karena takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya sudah hilang? Kadang dalam keheningan, kamu justru bisa dengar suara hatimu lebih jelas. Suara yang selama ini tertutup oleh rutinitas, komentar orang lain, atau ketakutan yang kamu pelihara diam-diam. 2. Ukur seberapa jauh kamu bertumbuh. Tanyakan pada dirimu sendiri, selama aku bertahan di sini, apa aku berkembang? Apakah aku jadi versi diri yang lebih bijak, lebih damai, dan lebih hidup? Atau justru aku merasa mengecil, kehilangan arah, bahkan kehilangan semangat? Kalau tempatmu saat ini membuatmu merasa makin jauh dari dirimu sendiri, mungkin itu tanda bahwa sudah waktunya mencari arah lain. Tapi kalau meski sulit, kamu merasa ada pelajaran yang terus membentukmu jadi lebih kuat, bisa jadi itu pertanda untuk bertahan sejenak lagi. 3. Pisahkan antara emosi dan fakta. Banyak orang pergi karena marah. Banyak pula yang bertahan karena takut. Padahal, marah dan takut adalah emosi yang bisa memudar. Tapi keputusan yang kamu ambil hari ini akan membentuk masa depanmu. Jadi, coba pisahkan. Mana yang emosi, mana yang fakta. Fakta bisa kamu catat. Seberapa sering kamu merasa bahagia? Apa yang kamu dapat selama ini? Apa yang sudah kamu coba perbaiki? Dari situ kamu bisa melihat lebih objektif, bukan cuma terbawa perasaan. 4. Bayangkan 2 jalan. Sekarang bayangkan 2 versi hidupmu. Satu di mana kamu tetap bertahan. Satu lagi di mana kamu memutuskan pergi. Lalu tanya, dari 2 jalan ini, mana yang membuatku lebih damai dalam jangka panjang? Bukan mana yang lebih mudah, tapi mana yang akan membuatmu bangga pada diri sendiri 5 tahun dari sekarang. Kadang, jalan terbaik adalah jalan yang menakutkan di awal, tapi menyelamatkan jiwa di akhirnya. 5. Diskusi dengan orang yang bijak, bukan cuma dekat. Curhat itu penting, tapi pilih orang yang nggak cuma dekat, tapi juga bijak. Orang yang bisa melihat keadaanmu dengan jernih, bukan cuma mengiyakan emosimu. Kadang, satu sudut pandang dari luar bisa membuka mata kita akan hal-hal yang enggak kita sadari. Tapi ingat, keputusan akhir tetap ada di kamu. Jangan sampai suara orang lain jadi lebih keras daripada suara hatimu sendiri. 6. Buat batas waktu. Kalau kamu masih bimbang, beri dirimu waktu. Misalnya, aku kasih waktu sebulan lagi buat lihat perubahan, tapi jangan terus menunda. Keputusan besar butuh ruang, tapi juga butuh keberanian. Jangan sampai kamu terjebak di zona abu-abu terlalu lama dan justru kehilangan arah. 7. Percaya, apapun pilihanmu, kamu akan baik-baik saja. Ini yang paling penting, bertahan atau pergi. Keduanya butuh keberanian. Nggak ada yang sepenuhnya mudah. Tapi, satu hal yang pasti, selama kamu jujur pada dirimu sendiri, kamu nggak akan salah jalan. Hidup ini bukan soal selalu benar, tapi soal berani mencoba, belajar dari keputusan, dan terus melangkah. Bertahan bukan kelemahan, pergi bukan kegagalan. Keduanya adalah pilihan untuk mencintai dirimu dengan cara yang paling kamu butuhkan saat ini.
Langkah awal saat kebingungan melanda bukan mencari jawaban, tapi menciptakan ruang untuk mendengar. Tarik napas dalam-dalam, ambil jeda, lalu duduk sendiri di tempat tenang. Tulis pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu pikiran, bukan untuk langsung dijawab, tapi untuk ditampung. Kadang yang kita butuhkan bukan keputusan cepat, tapi kejelasan atas apa yang sebenarnya kita rasakan. Dengan menulis, kamu bisa melihat pikiranmu dari luar kepala, dan itu bikin segalanya lebih jernih. Lalu tanyakan pada diri, apa satu hal kecil yang bisa aku lakukan hari ini untuk membuat semuanya sedikit lebih jelas? Mungkin itu curhat, membaca, atau sekadar tidur yang cukup. Ingat, langkah awal bukan harus besar, tapi harus jujur. Jadi, saat kamu berdiri di persimpangan itu, jangan cuma tanya, haruskah aku bertahan atau pergi? Tanyalah juga, apa aku sudah cukup jujur pada diriku? Apa aku sudah cukup menyayangi diriku untuk memilih yang terbaik? Karena pada akhirnya, hidup bukan soal berapa banyak pilihan yang kamu punya, tapi soal bagaimana kamu berani memilih satu dan menjalaninya dengan utuh.